Assalamualaikum Sobat Gudang Ceritaku. Apa kabar? Semoga kalian tetap baik-baik saja. Kali ini kita akan menyimak sebuah cerita menarik tentang seorang wanita yang merasa sepi karena sudah sekian lama suaminya jatuh terbaring karena sakit. Dia tak bisa berbuat apa-apa ketika bapak mertuanya menawarkan obat. Terlebih obatnya itu benar-benar paten. Tak usah banyak komentar, langsung saja ke ceritanya. Aku masih ingat betul saat pertama kali bertemu dengannya. Dia hadir di hidupku seperti angin yang tak terlihat, namun mampu menggoyahkan seluruh dinding yang kubangun. Seperti sebuah rahasia yang tak pernah terucap, cinta kami tumbuh perlahan, tak pernah terasa seperti sebuah pilihan yang sengaja dipilih. Seakan alam sendiri yang mengatur setiap langkah kami. Saat itu, aku berada di persimpangan jalan. Hidupku bergulat dengan kesendirian yang tak pernah kuinginkan. Suamiku, yang dulu tampak seperti seseorang yang bisa mengisi hari-hariku dengan tawa dan kehangatan, kini terbaring lemah di ranjang. Penyakit yang datang tiba-tiba mengubah segalanya. Ia, yang dulu kuat dan penuh kehidupan, kini hanyalah bayang-bayang tak berdaya. Sejak hari itu, rumah kami menjadi sepi. Keheningan yang dulu selalu diisi dengan canda dan tawa kini hanya diisi dengan detak jam yang terasa lebih berat, lebih lambat. Aku sering duduk di samping ranjangnya, menatapnya dengan mata yang penuh pertanyaan. Mengapa ini terjadi? Batinku seringkali bertanya. Hari-hari berlalu dengan monoton. Aku tahu, ini bukan lagi hidup yang kuinginkan. Aku merindukan sesuatu yang lebih. Aku merindukan sentuhan, perasaan yang dulu pernah menghangatkan hati ini. Aku merindukan cinta yang tulus, yang mengalir bebas tanpa beban. Tiba-tiba suatu malam, saat aku sedang duduk di ruang tamu, pintu rumahku terbuka. Ayah mertuaku datang. Seperti biasa, ia datang untuk memastikan keadaan suamiku. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada tatapan di matanya yang tak pernah kulihat sebelumnya. Sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Bagaimana keadaan suamimu? Tanyanya lembut, sambil duduk di sampingku. Suaranya yang dalam dan penuh perhatian seolah mampu menenangkan gelisah di dalam hatiku. Aku menghela napas panjang. Tidak banyak yang bisa aku lakukan. Aku hanya bisa menemani, jawabku lirih. Lalu, percakapan kami pun berubah. Ia mulai bercerita tentang kehidupannya, tentang masa-masa muda yang penuh kenangan, tentang bagaimana dia dulu merasakan cinta yang mendalam. Cinta itu, katanya, sering datang tanpa suara, tanpa kata, tapi terasa begitu nyata. Kalimat itu menggema di dalam hatiku. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa hangat. Ia berbicara dengan begitu tulus, seolah mengerti kesendirianku. Seiring berjalannya waktu, ia semakin sering datang. Setiap kali ia datang, aku merasa ada sedikit kelegaan. Ia tidak hanya membawa kabar tentang suamiku, tetapi juga membawa energi yang selama ini hilang. Setiap percakapan kami terasa lebih intim. Setiap tatapan matanya, meski tak pernah mengucapkan kata cinta, seolah menyampaikan segala yang tak terucap. Aku merasa dihargai, diperhatikan, dan diinginkan. Pada suatu malam yang dingin, ia menginap di rumah kami, seperti biasa. Suamiku terbaring di kamar dan aku menemani ayah mertuaku di ruang tamu. Percakapan kami semakin dalam, semakin terbuka. Ia mulai berbicara tentang dirinya lebih banyak, tentang perasaannya yang tersembunyi selama ini. Kadang, hidup itu penuh dengan kebisuan yang tak bisa kita jelaskan. Katanya matanya menatap keluar jendela, seolah mencari jawaban di luar sana. Cinta itu datang tanpa suara, tanpa kata. Tapi ia hadir dalam setiap detik yang kita jalani. Aku terdiam, merenung. Ada perasaan yang menggelitik hatiku,
sebuah perasaan yang tidak pernah ku mengerti. Tatapannya begitu dalam, dan aku merasa terperangkap dalam keheningan, yang tiba-tiba terasa begitu akrab. Tiba-tiba, ia meraih tanganku. Ada kehangatan dalam sentuhan itu, sebuah sentuhan yang aku rindukan. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya aku merasa ada yang tak terungkap di antara kami. Ada kekosongan yang ia isi, dan aku membiarkan itu terjadi. Aku tahu ini salah, ujarnya pelan, tapi hati tidak bisa selalu mengikuti logika. Hening. Aku hanya bisa menatapnya, berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Dalam keheningan itu, sebuah percakapan tanpa kata-kata dimulai. Tatapan mata kami berbicara lebih dari ribuan kata. Dan malam itu, dalam keheningan yang dalam, kami saling berbagi sebuah perasaan yang selama ini terpendam. Aku tahu, ini adalah sesuatu yang tak bisa diceritakan. Sesuatu yang harus tetap tersembunyi, namun tak bisa diabaikan. Cinta ini, meski tak terucap, terasa begitu nyata. Di ranjang itu, kami berdua hanya berbagi kehangatan. Bukan hanya dalam sentuhan, tetapi dalam perasaan yang sulit diungkapkan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah malam ini, tetapi satu hal yang pasti, cinta ini, meskipun tanpa suara, mengalir begitu kuat di antara kami. Kadang, kita hanya bisa menerima, ujarnya, menatapku dengan penuh pengertian. Karena cinta itu bukan untuk dimiliki, tapi untuk dirasakan. Dan aku pun menerima, dalam diam, dalam sentuhan yang tulus. Cinta datang tanpa suara, tetapi ia hadir dalam setiap sentuhan hati yang tulus. Jangan takut untuk merasakan, karena cinta tidak selalu membutuhkan kata-kata untuk tumbuh. Dalam hening malamku terjaga, menghitung bintang yang kian sirna. Masih teringat saat itu